take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bisnis internasional. Nah, apa aja sih teori-teorinya itu? Jadi yang pertama itu ada teori Rostow atau tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, pada teori ini tuh berkembang pada tahun 1960 oleh Walter W. Rostow. Nah, ia tuh mengidentifikasi bahwa ada 5 tahapan ekonomi yang berbeda untuk setiap negaranya. Nah, apa aja sih 5 tahapannya itu? Jadi, tahapan yang pertama itu ada tahapan masyarakat tradisional atau disebut juga traditional society. Nah, di sini tuh Rostow melihat masyarakat tradisional itu sebagai ekonomi statis. Nah, yang ia samakan dengan sikap sebelum tahun 1700-an terhadap perubahan dan juga teknologi saat ini. Lalu yang kedua ini ada tahapan prasyarat untuk lepas landas. Nah, untuk tahapan ini tuh Rostow tuh mengidentifikasi untuk tahapan prasyarat lepas landas ini ekonomi sebagai pertumbuhan perubahan radikal di 3 sektor yang berbeda. 3 sektor non-industri bagi pembangunan ekonomi. Apa aja sih 3 sektor itu? Jadi yang pertama itu ada peningkatan investasi di bidang transportasi. Lalu yang kedua ini ada pengembangan pertanian, terutama itu di perkotaan. Dan yang ketiga ada ekspansi negara. Lalu ada tahapan ketiga yaitu tahapan lepas landas atau disebut juga dengan take off. Kalau menurut Rostow ini, dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun yang akan datang itu akan ditandai dengan adanya transformasi yang besar. Nah, transformasi ini tuh akan merangsang perekonomian. Jadi untuk mencapai tahapan lepas landas ini tuh, Rostow itu percaya bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat yang pertama itu ada investasi bersih. Investasi bersih ini sebagai persentase dari produk nasional yang harus meningkat. Lalu yang kedua ini setidaknya itu ada 1 sektor manufaktur substansial yang harus berkembang pesat. Yang ketiga ada kerangka pendukung untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan ini tuh harus muncul pada bidang politik, sosial, kelembagaan. Nah, contohnya itu seperti bank, pasar modal, sistem pajak, dan lain-lain. Nah, yang keempat ini ada tahap dorongan menuju kedewasaan. Nah, selama periode ini, Rostow ini tuh percaya bahwa kumpulan tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan juga teknologi itu akan mengalami perkembangan yang pesat, kemajuan yang tinggi. Nah, yang terakhir ini tahap kelima, yaitu usia konsumsi massal. Pada tahap ini tuh ada tahap perkembangan terakhir. Jadi Rostow itu melihat bahwa pada tahap ini tuh ada era emas, di mana itu kepemilikan barang-barang pintar seperti adanya televisi, peralatan rumah tangga, smartphone, dan juga lain-lainnya. Nah, yang kedua ini ada teori Big Pass atau The Big Pass Balance versus Unbalanced Growth. Nah, pada teori Big Pass ini tuh dikritik karena
teori ini tuh mengabaikan gagasan ekonomi tentang manfaat keseluruhan yang diperoleh dari spesialisasi dalam pengembangan dan juga dalam produksi, karena dianggap itu tidak realistis. Nah, yang artinya itu jika suatu negara itu memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi, teori ini juga mengasumsikan bahwa semua negara itu akan memulainya itu dari titik nol. Padahal kan kenyataannya tuh perekonomian setiap negara itu kan pasti memiliki perbedaan. Lalu yang ketiga ini ada teori Hirachman atau Hirachman Strategy of Imbalance. Nah, Albert Hirachman ini tuh mengutamakan gagasan untuk melakukan investasi yang tidak seimbang di sektor ekonomi. Jadi untuk melengkapi ketimpangan yang sudah ada dalam perekonomian suatu bangsa, jadi yaitu tuh mengajurkan untuk melakukan investasi. Investasi itu ditanam pada sektor yang strategis yang merupakan leading sektor. Nah, yang keempat ini ada teori dari Galbraith. Nah, menurut Galbraith sendiri itu ia tuh menciptakan istilah keseimbangan kemiskinan. Jadi itu Galbraith itu menyatakan bahwa untuk mematahkan rasa puas tersebut itu diperlukan adanya pendidikan serta trauma. Trauma itu seperti apa aja sih? Kayak kelaparan, kekeringan, kemiskinan, dan lain-lain. Pokoknya itu yang menyebabkan tuh seseorang itu memiliki keinginan untuk berubah. Nah, kemudian Galbraith itu menawarkan kerangka kerja yang diperlukan untuk berhasil mengembangkan ekonomi miskin ini. Apa aja sih kerangka kerjanya itu? Jadi yang pertama itu ada keamanan yang memadai. Yang kedua ada sistem infrastruktur yang dapat diandalkan, seperti jalanan, pelabuhan, komunikasi, pasokan tenaga kerja listrik, ada industri yang didukung negara, dan yang terakhir itu ada pelatihan pendidikan khusus agar menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Lalu yang terakhir itu ada teori Amartya atau Amartya Sen Development as Freedom. Nah, jadi tuh Sen ini tuh menganggap bahwa pengukuran PDB itu sebagai ukuran agregatif dari kekayaan yang diproduksi di dalam suatu negara. Nah, tetapi tidak selalu memperhitungkan masalah kualitas hidup seseorang. Jadi dia itu juga mempertanyakan kelayakan konsep atau garis miring tuh garis kemiskinan, dan juga dia telah menawarkan alasan yang sama mengapa ukuran ini serta PDB tidak cocok untuk negara-negara berkembang. Jadi konsep garis kemiskinan ini tuh dan PDB tidak mempertimbangkan jumlah politik yang ada gitu. Jumlah politik partisipasi dan juga perbedaan pendapat yang diperbolehkan dalam suatu negara. Jadi kunci utama dalam filosofi Sen ini adalah adanya tuh kebebasan dibutuhkan. Karena itu untuk mendukung terjadinya perkembangan suatu negara. Nah, meskipun tampaknya itu memiliki sistem perawatan kesehatan yang kurang memadai, pokoknya berfungsi penuh di negara berkembang yang tidak realistis. Nah,
Jadi Sen itu berpendapat bahwa adanya perawatan kesehatan dan juga pendidikan yang layak itu tuh akan terjamin dapat mencapai peningkatan yang luar biasa. Peningkatan itu dalam rentang hidup seseorang dan juga kualitas hidup seseorang. Jadi adanya literasi dan juga numerisasi itu akan membantu partisipasi massa dalam proses ekspansi ekonomi. Nah, partisipasi ini tuh pada gilirannya itu akan meningkatkan kemampuan produktif seseorang. Jadi itu secara keseluruhan. Itu dia pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.